bisa dengar suara saya? Ya, bisa Pak, silakan Pak. Oke. Untuk kegiatan Kalawet sendiri itu ada di 3 lokasi. Satu di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Yang kedua di Kalimantan Tengah. Kemudian ada di Mentawai. Nah, secara umum untuk kegiatan rehabilitasi siamang dan owa-owa ini, kita menerima satwa bekas peliharaan dari masyarakat yang kemudian kita screening untuk kesehatannya, kemudian dilakukan rehabilitasi. Setelah pelaksanaan dari rehabilitasi, kita rilis ke hutan atau ke habitatnya. Nah, dalam pelaksanaan rehabilitasi ini, Kalawet mengikuti guideline dari IUCN. Nah, untuk proses, ya lanjut. Untuk proses rehabilitasi sendiri itu, ya lanjut. Ya lanjut. Ya lanjut. Ketika kita menerima satwa dari masyarakat, kemudian kita rawat, kita rilis, kemudian setelah rilis pun kita monitoring. Minimal untuk monitoring satwa ini adalah minimal 1 tahun kita lakukan minimalnya. Pada faktanya sekarang itu lebih dari 3 tahun kita tetap monitoring ketika primata tersebut kita rilis. Saat ini Kalawet sendiri dalam pemeliharaan, dalam rehabilitasi ada kurang lebih 400 individu satwa yang terdiri dari siamang, owa, ada juga beberapa jenis reptil, dan ada juga jenis beruang. Mungkin untuk kita ketahui juga bahwasanya ketika kita merilis primata pada habitatnya, itu mesti kita ketahui juga tentang carrying capacity atau kemampuan daya dukung lokasi tempat yang menjadi pelepasan dari siamang dan owa-owa ini. Seperti tentang keamanan, kemudian kecukupan pakan, kemudian potensi konflik, dan hutan yang cukup bagus. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Untuk tiap tahunnya kita selalu rilis ke hutan untuk owa-owa dan siamang ini. Namun sangat banyak selalu masyarakat yang masih ada pelihara untuk siamang dan owa-owa. Nah, mungkin dari pesan dari kami adalah bagaimana kita bisa menyampaikan ke masyarakat untuk tidak lagi pelihara satwa liar di rumah. Lanjut. Ya, lanjut.
Ya, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Yayasan Kalawet sendiri itu memang tidak bisa berdiri sendiri dalam melakukan kegiatannya. Pertama, yang menjadi mitra dari Yayasan Kalawet adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kedua, masyarakat. Nah, di sini salah satu peran serta masyarakat adalah Pak Ferry kemana nih Pak Ferry? Pak Ferry. Halo Bapak. ya dalam kegiatan Sinyalnya kita kurang kuat ya, sehari-hari Pak, ya? kita bekerja sama dengan masyarakat. Pertama, dalam hal pemenuhan pakan untuk satwa kita yang masih dalam proses rehabilitasi sebelum pelepasan. Kemudian juga kita menerima serahan satwa dari masyarakat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan masyarakat dalam hal pengamanan hutan. Nah, untuk saat ini Kalawet bekerja sama dengan masyarakat mengamankan hutan habitat Owa dan Siamang kurang lebih untuk sekitar 3.000 hektar hutan. Itu di Sumatera dan Kalimantan. Kita bersama masyarakat lakukan patroli bersama di hutan tersebut. Lanjut. Ya, kelihatannya ini sudah slide terakhir ya Pak Ferry ya. Ya, udah terakhir ini. Ya, patroli sendiri di Kalawet ada beberapa cara, ada yang menggunakan paramotor juga dan juga berkeliling dengan kuda untuk seluruh lokasi-lokasi yang kita amankan. Sistem untuk patroli di Kalawet adalah kita mendirikan pos-pos di ujung-ujung batas kawasan. Kemudian kita dalam seminggu itu 5 hari, dalam seminggu itu teman-teman keliling mengawasi patroli di kawasan. Memang ancaman dan tantangan dari kawasan ini adalah masih adanya perburuan, masih adanya yang memasang jarak. Nah, dengan patroli dan juga memanfaatkan kerjasama dengan masyarakat yang memberikan informasi kepada kita tentang jarak dan sebagainya, ini menjadi nilai plus bagi kita agar Halo Pak Ferry, mungkin kita cukupkan untuk presentasinya, kita masuk ke bisa aja Pak.
Ya, mungkin cukup demikian dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ferry dan semua narasumber yang sudah sharing untuk sesi webinarnya. Tapi acaranya belum selesai. Sesudah ini kita akan memasuki sesi Q&A. Tapi mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa Wordsmith Group mengadakan webinar ini ya. Jawabannya adalah karena NGO dan juga organisasi antar pemerintah adalah salah satu segmen terbesar dari klien kami. Dan event ini sendiri bertujuan untuk merayakan peran NGO dan kontribusi mereka dalam berbagai bidang. Kami dari minggu lalu sudah menyelenggarakan 5 webinar dengan topik-topik yang berbeda, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, pencapaian SDG, dan hari ini kita konservasi topiknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih penasaran mengenai Wordsmith Group, kita akan ikuti tayangan berikut ini sambil mungkin mempersiapkan pertanyaan. Silakan Farah. Ya, ini juga seharusnya ada musiknya. Do you have documents to translate? Yeah. Do you need interpreter services for your conference? How about your website? Do you need to create a new content or revamp the old one? Are you in the middle of building a brand image and need copywriting to engage with your audience? Or are you looking for a company to work on your annual and sustainability report? Introducing Wordsmith Group. We are one of the most established language service solutions providers in Indonesia, with a combined experience of over 20 years. Our clients consist of blue-chip companies, international NGOs, creative and digital agencies, as well as leading law firms. We also serve international clients. Do you know that all of our translators are full members of the Association of Indonesian Translators? We also work with highly qualified local and international vendors to ensure the quality of our services. Our copywriters, proofreaders, and editors have at least 5 years of experience each. And last but not least, every file we work on goes through multiple quality control stages to maintain the highest standards. Now, how can we help you? These are our services. And here's what some clients say about us. Oke, kita akan memasuki sesi Q&A. Ini saya ada pertanyaan yang sama untuk masing-masing narasumber kita, Pak Martin, Pak Roni, dan Pak Ferry. Pertanyaan saya adalah, apa sebenarnya permasalahan utama dalam meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi menurut pengalaman masing-masing? Silakan Pak Martin. Baik, Mas Iskandar. Yang persoalan yang paling besar kami alami adalah meningkatkan awareness itu nggak mudah. Meningkatkan awareness nggak mudah karena orang-orang itu seringkali berpikir menganalogikan dengan kondisinya dia sekarang. Jadi kita memang harus menggunakan seperti yang dikatakan tadi teman-teman dari KHATI. Kita juga menggunakan semua platform digital, kanal-kanal yang ada untuk meningkatkan awareness. Karena ini yang paling penting. Yang paling penting meningkatkan penyadartahuan sehingga mereka bisa bergerak untuk membantu konservasi. Tanpa itu nggak akan jalan. Kami sekarang membuat program baru, bukan baru sih sebenarnya, tapi lebih dengan kemasan baru yang namanya Orangutan Goes to School. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa dengan bank swasta.
sekalian mereka mengajarkan bagaimana menabung, tapi di sisi yang sama kita juga meningkatkan membuat penyuluhan-penyuluhan tentang konservasi ke anak-anak muda, ke anak-anak kecil sih tepatnya, ke anak-anak SD, TK, karena suatu saat mereka yang akan jadi pemimpin. Saya, Mas Roni akan minggir lah dalam beberapa tahun ke depan dan akan digantikan orang muda. Nah, ini yang harus kita siapkan. Harus menyiapkan bahwa anak-anak muda, generasi muda itu harus punya pemahaman yang sama bagaimana menjaga hutan, bagaimana menjaga mengkonservasi keanekaragaman hayati, bukan cuma orang hutan. Itu mungkin tambahan dari saya, Mas. Silakan. Oke, kalau Pak Roni bagaimana, Pak? Ya, masalah utama meningkatkan kepedulian adalah karena memang banyak yang belum peduli sebenarnya. Jadi itulah tugas kita sebagai NGO lingkungan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas. Karena sebagian besar masyarakat itu fokusnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi urusan-urusan di luar ekonomi biasanya belum menjadi prioritas mereka gitu. Sehingga itu menjadi tugas kita untuk mengingatkan bahwa ada loh hal-hal yang sama pentingnya dengan ekonomi. Karena itu dalam upaya konservasi sebenarnya ekonomi itu tidak ditinggalkan. Justru ekonomi itu menjadi salah satu vehicle untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi gitu. Jadi kalau tadi kembali ke konsep nature based solution, itu kan sebenarnya banyak masalah-masalah sosial tuh yang banyak yang terkait dengan ekonomi. Itu coba diselesaikan dengan cara menyelesaikan masalah sosial sambil menyelesaikan masalah lingkungan. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak mudah seperti yang dikatakan Bang Jamarten, tapi kita tetap harus menggunakan semua alat yang ada untuk memastikan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat. Nah, kalau ambil contoh ke hati ya kita coba mempengaruhi konsumennya, kemudian coba mempengaruhi investornya, plus yang di level tapaknya. Itu yang kita lakukan, semua level kita coba untuk meningkatkan awareness dan kepedulian itu. Saya kira itu Mas Iskandar. Oke, kalau dari Pak Ferry gimana nih Pak? Tadi pertanyaannya sama, bagaimana meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk untuk sama-sama membantu upaya konservasi menurut pengalaman Bapak. Karena kan konservasi ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu organisasi saja, tapi mungkin yang juga penting adalah melibatkan masyarakat itu sendiri. Bagaimana Pak Ferry pengalamannya? Suaranya Pak masih... Ya. Hal yang paling penting untuk penyadaran masyarakat adalah dengan memperbanyak atau memaksimalkan pendekatan dengan masyarakat sebanyak mungkin, seluas mungkin. Seperti mungkin sebelumnya kalau sendiri mendirikan radio dan sampai sekarang masih bisa bertahan walaupun dilanda dengan televisi dan media sosial. Kemudian Kalawet juga coba menyapa masyarakat dengan media sosial. Kemudian di sekitar tapak kegiatan kita melibatkan masyarakat baik dalam hal bekerja, baik dalam pemberdayaan, baik ikut serta dalam aktivitas masyarakat seperti seni dan budaya ataupun olahraga. Poinnya memang untuk penyadaran masyarakat ini tidak gampang. Karena memang ada masyarakat yang mungkin mereka istilahnya melakukan kegiatan merusak dalam dengan hutan. Itu ada yang karena terpaksa ekonomi, ada yang mungkin karena hobi, ada yang mungkin perusahaan atau company. Nah, di sini memang pendekatan masing-masing antara company, masyarakat dan
para hobis ini memang memerlukan pendekatan dengan cara-cara masing-masing. Nah, secara umum memang kita mengikuti melakukan komunikasi yang intens, yang terus-menerus, yang tanpa lelah dengan semua pihak tersebut. Sehingga kita bisa menimbulkan kesadaran mereka untuk bisa memuliakan atau menghormati atau respect terhadap alam dengan cara-cara yang respect, dengan cara-cara yang baik, ya seperti itu. Oke, ini kelihatannya dari partisipan ada yang raise hand. Silakan yang raise hand untuk unmute, bisa langsung bertanya saja. Siapa ini namanya? Awi, silakan. Yang raise hand. Halo, kedengeran Ya. nggak? Halo, Ya, kedengeran nggak? silakan. Iya. Halo Bapak-Bapak semua, maaf ya saya off izin kamera soalnya dari website. Ini izin bertanya ke Bapak-Bapak semua. Ini kan di Twitter lagi rame ya Pak soal konservasi, apalagi melihat ada selebgram yang memelihara satwa liar gitu loh di rumahnya sendiri. Maka terjadi perdebatan kan soal, oh nggak apa-apa itu dipelihara karena sudah memenuhi standar-standar pemeliharaan hewan satwa liar gitu. Menurut Bapak-Bapak sendiri bagaimana ya melihat fenomena selebgram ini yang melihara kayak misalnya macan putih, kayak gitu-gitu Pak? Terima kasih, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua saya mau nanya ke Pak Ferry, bagaimana sih Pak cara memastikan keberlanjutan dari program-program Yayasan Kalawit Pak? Makasih. Ya, silakan dijawab Bapak-Bapak. Ya, saya tadi jelasin kan bahwa satwa liar itu tempatnya di hutan. Tuhan sudah ciptakan dia di hutan. Saya selalu mengatakan, kalau ada orang melihara orang hutan di rumahnya, ini contoh aja ya, bisa harimau, bisa apa aja, satwa liar. Itu apa ya? Bukan hal yang bagus. Contohnya begini, satu selebgram yang punya followers banyak bisa pelihara satwa liar. Orang-orang di kampung sana, orang-orang yang lain akan terinspirasi untuk melihara satwa liar seperti dia. Resikonya itu akan memancing perburuan. Itu pisau bermata dua. Saya sih selalu mengatakan, mungkin istilahnya nggak pas, tapi saya selalu mengatakan konservasi itu butuh tindakan nyata yang bukan ciuman Judas. Kita nggak perlu ciuman Judas. Masalah di konservasi udah banyak. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya sayang sama orang hutan, saya jaga di rumah, karena di hutan juga bisa mati. Tapi sadar nggak dia, itu akan menginspirasi ratusan puluhan orang pelihara orang hutan. Atau puluhan orang akan melihara, cari tahu gimana caranya bisa dapatkan harimau. Jadi tindakan yang dilakukan selebgram itu bukan tindakan konservasi. Itu cuma ego untuk mengatakan, oh gue itu peduli orang hutan, peduli konservasi. Bukan. Konservasi satwa liar lakukan di hutan. Kalau dia mau keren-kerenan, datang ke hutan, jaga di sana, bukan di rumahnya. Bahasa kerennya anak muda sekarang, nggak cool kalau jaga konservasi itu dilakukan di belakang rumah. Makasih. Oke, ada yang mau menambahkan, Bapak-Bapak? Ya, selain yang disampaikan Bang Jamartin, memelihara satwa liar di rumah itu berpotensi menyebarkan penyakit ke manusia. Ada yang namanya zoonosis. Zoonosis itu perpindahan virus-virus dari satwa liar masuk ke tubuh manusia. Ini yang termasuk COVID-19, Ebola, HIV/AIDS, flu burung, dan seterusnya. Itu penyakit-penyakit zoonosis yang virus-virusnya sebelumnya mereka aman saja ketika berada di tubuh satwa liar, karena hubungan yang terjadi adalah hubungan, paling tidak hubungan komensalisme. Jadi si satwa liarnya, si virusnya untung karena dapat inang, tapi si satwa liarnya itu tidak terganggu dengan kehadiran virus. Tapi ketika virus itu pindah ke tubuh manusia, yang terjadi parasitisme hubungannya. Jadi si virusnya untung karena dapat inang baru di tubuh manusia, tapi tubuh manusianya tidak kompatibel dengan keberadaan virus, sehingga menjadi penyakit, seperti yang saya sebut tadi. Jadi itu bukan cara yang
patut ditiru untuk melakukan pemeliharaan satwa liar di rumah. Saya kira itu tambahan dari saya, Mas Iskandar. Oke, Pak Ferry ada tambahan Pak sekaligus menjawab pertanyaan untuk Bapak tadi. Ya Pak, maaf suaranya. Suaranya Pak. Ya. Satwa liar tersebut memiliki fungsi di alam. Nah, jadi memang ketika kita merenggut fungsinya di alam, ya berarti ya kita sudah menonjolkan mereka. Ini sangat tidak bagus ya, ketika kita mencabut fungsi mereka di hutan. Nah, itu sangat-sangat tidak fair menurut saya. Nah, yang kedua memang satwa tersebut ya mereka menjalani fungsi-fungsinya baik sebagai diri mereka sendiri, baik sebagai mereka bagian dari ekosistem. Di mana sebagai diri mereka sendiri ya mereka melindungi grup mereka melindungi teritorial mereka, kemudian juga bagian dari ekosistem terhadap suatu wilayah. Kemudian untuk keberlanjutan dari sebuah program adalah ya konsistennya kita terhadap apa yang menjadi visi dan misi dari yayasan atau lembaga yang kita bawa. Ketika kita sudah konsisten dengan visi dan misi itu, kemudian istilahnya melaksanakan tindakan yang nyata, yang kontinu, kemudian dipublikasikan, disampaikan ke masyarakat yang luas, maka kegiatan yang menjadi tujuan kita itu memang dirasakan bahwa memang perlu. Nah, ketika dianggap perlu, maka dukungan akan datang. Nah, dukungan ini yang paling penting, baik dukungan berupa legalitas maupun dana. Nah, dari pengalaman kami Kalawet, dari dana ini memang cukup rumit dan unik ya untuk dana. Nah, Kalawet sendiri ada sebuah pengalaman itu merasakan bahwa lebih baik kita memiliki sponsor yang kecil-kecil tapi banyak daripada sponsor satu walaupun besar gitu. Kenapa? Ketika situasi berbeda melanda, donatur besar bisa bangkrut, nah kita kehilangan satu-satunya donatur. Seperti kejadian krisis ekonomi dan lain-lain. Tetapi ketika kita memiliki donatur yang banyak, walaupun kecil, walaupun satu bulannya cuma kasih $5 atau $10 atau $20, tapi continue dengan misal kita punya sahabat Kalawet berjumlah 2.000 orang, bantu $10 per bulan, itu sudah lumayan. Ini salah satu strategi Kalawet dalam menjaga keberlanjutan dari kegiatannya, keberlanjutan dari sumber dananya. Dibandingkan dengan pengalaman kita pada waktu-waktu silam adalah kita memiliki donatur yang besar, tapi satu atau dua, ketika krisis ekonomi global ataupun krisis ekonomi melanda dunia, semuanya bangkrut, ya kita kehilangan sumber dana. Ya, begitu. Oke, kelihatannya ada yang bertanya dari Bapak Maimun di chat. Mungkin bisa langsung saja Pak Maimun, ini pertanyaannya ke Pak Martin. Kalau Pak Maimun mungkin bisa lisan saja Pak. Apakah Pak Maimun ada di sini? Silakan Pak. Oke, baik. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Moderator telah memberi kesempatan pada di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana membangun kesadaran kritis dari masyarakat terkait pentingnya menjaga sumber daya yang ada di suatu kawasan tersebut, misalnya di masyarakat di tingkat tapak yang tinggal di kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan di mana merupakan habitat dari satwa-satwa yang dilindungi. Sedangkan
seperti yang baru-baru ini terjadi, seperti di tempat kami di Aceh, itu kemarin kita mendapatkan berita bahwa ada 3 harimau Sumatera yang mati kena jerat, dan itu merupakan kawasan yang sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana membangun kesadaran kritis dari masyarakat tersebut agar tidak hal serupa tidak terjadi kembali. Kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan dengan masyarakat yang memang orientasi mata pencairan mereka itu berlawanan dengan visi yang ingin kita lakukan sepanjang dari dulu hingga sekarang, itu tetap dengan visi pelestarian, tetapi di lapangan itu masih banyak kita temukan aktor-aktor yang kerja mencari kayu ataupun melakukan perburuan kepada satwa liar. Nah, dari kedua hal ini, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman dari para expert di sini yang sudah berkumpul, mungkin bisa membagi ataupun sharing pengalaman untuk kami juga ingin mengetahui. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Kalau boleh tahu Pak Maimun dari mana nih Pak? Saya dari Aceh, Bang. Oh, dari Aceh. Dari NGO atau Ya, dari dari Aceh. Saya bekerja di Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh di Dhaka. Oh, oke, silakan Bapak dijawab pertanyaan dari Pak Maimun. Terima kasih Pak Maimun. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah bagaimana masyarakat itu menjadi bagian dari solusi. Kalau biasa pengalaman kami, kalau masyarakat nggak dapat manfaat dari konservasi atau pekerjaan kita, mereka jadi nggak peduli. Mereka nggak peduli. Kalau bapak saya dulu bilang, jangan pernah kau ngomong konservasi sama orang yang perutnya lapar. Itu aja. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita menemukan cara-cara kreatif sehingga perlahan-lahan masyarakat itu merubah pola pencahariannya menjadi lebih environmental friendly. Ini susah. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan pasar. Ketika berkaitan dengan pasar, ini kawan-kawan hati yang punya pengalaman. Bagaimana membuka akses ke pasar, supaya kemudian usaha-usaha mereka itu merasa bahwa kawan NGO A yang ada di tempat kami, ini justru berperan meningkatkan ekonomi kami. Nah, kalau itu yang terjadi, ada manfaat orang hutan. Saya kasih satu contoh. Mungkin bisa dipakai tempat lain, tapi mungkin nggak bisa. Kawan-kawan pernah membawa dokter ke tempat kawasan konservasi. Di mana kawasan itu dulu, kawasan kami kerja itu dulu, jaraknya ke ibu kota kecamatan, kalau ada orang sakit itu butuh 2 hari sampai 2,5 hari. Itu kalaupun dapat boat, langsung dapat boatnya, habis dapat boatnya, dapat mobilnya. Kalau nggak bisa 3-4 hari, gitu kan, 2 harian, kalau non-stop. Nah, yang kami lakukan adalah membawa dokter-dokter kita ke site. Karena kalau ada dokter, bukan bidan ya, bukan perawat, dokter langsung yang baru lulus, yang sudah lulus, yang sudah praktek, yang mereka cuti. Jadi kami dulu di Kalimantan, tapi dokternya datang dari Sumatera. Jadi dia ambil cuti 2 bulan, datang ke tempat kami, ya itu dia kerja. Jadi ketika dia periksa pasien itu, dia terangkan kenapa dia datang, dia cinta orang hutan, dan sebagainya. Dan dia bilang, kalau Bapak di sini nggak ada orang hutan, saya nggak akan datang ke kampung Bapak ini nolong Bapak. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mereka terbangun persepsinya bahwa ternyata orang hutan dan konservasi itu membawa manfaat buat mereka. Cuman memang nggak gampang ya, nggak gampang ngajak dokter untuk datang stay 1 minggu 2 minggu di kampung. Ya, ini mungkin benar atau kurang benar juga, lebih mudah ngajak dokter operasi sumbing, operasi katarak, karena langsung datang sehari 100 orang sumbingnya selesai. 100 orang katarak selesai. Tapi kalau stay konsisten selama sebulan di kampung itu, kemudian bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya datang lagi dokter, itu akan beri manfaat. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi, mari sama-sama memikirkan cara kreatif supaya masyarakat itu merasakan manfaat. Manfaat langsung ya. Jangan bilang, itu hutannya bagus, oksigennya ada, ya dari dulu ke dulu juga dapat oksigen kok. Kan kita baru merasakan pentingnya sehat itu kalau kita sudah sakit kan. Jadi kalau orang di kampung, di tepi hutan kita bilang oksigen itu penting, nggak akan pernah dia rasakan ada persoalan oksigen. Tapi coba sama orang yang kena COVID kemarin, yang harus cari oksigen, tabung oksigen bayar 300.000 satu tabung,
namanya oksigen itu penting dia rasakan. Nah itu mudah itu ngomong oksigen penting dari hutan. Tapi buat orang yang tinggal di tepi hutan, nggak dia rasakan itu. Mau ada kebakaran hutan di kampung mana, oksigen tempat dia aman-aman aja kok. Nah ini yang saya bilang tadi, kreatif isu yang kita harus bangun dan kita kerjakan sama-sama. Mungkin itu. Jadi aku nggak bisa bilang makan Panadol supaya sakit kepalamu hilang, nggak gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Roni atau Pak Ferry? Iya, secara umum saya kira ada dua hal ya. Yang pertama yang kita sebut dengan insentif, jadi yang disampaikan Bang Jamartin tadi itu konteksnya insentif gitu ya. Bagaimana ekonomi itu berperan besar dalam upaya-upaya penyadaran gitu. Nah, yang kedua yang kita istilahkan dengan insentif. Dalam artian gini, ada pelaku, katakanlah pelaku perburuan liar gitu ya, yang melakukannya itu karena dia tidak tahu. Nah, kalau level itu, maka proses-proses insentif itu yang bisa dilakukan, penyadaran dan seterusnya. Tapi ada orang melakukan perburuan liar itu bukan karena lapar, karena rakus. Jadi karena dianggap harganya mahal, sudah dapat DP misalnya dari calon pembeli. Nah, itu levelnya agak beda. Nah, untuk yang seperti ini saya kira penegakan hukum yang bisa dimainkan. Inilah kategorinya yang disinsentif itu. Tapi in general saya kira perubahan pola pikir terhadap satwa liar, terhadap ekosistem itu satu hal yang paling mendasar gitu. Saya ambil contoh, misalnya kalau ambil contoh harimau gitu ya. Kawan-kawan saya yang di daerah Sumatera waktu kecil menganggap harimau itu musuh masyarakat karena dia ya memakan ternak, kadang menerkam orang gitu kan, itu kan dianggap sebagai satwa jahat. Padahal yang terjadi adalah mereka harimau-harimau itu melakukan masuk katakanlah ke pemukiman karena rumahnya dirambah. Ekosistem hutannya semakin kecil, rumahnya si harimau semakin mengecil juga, sehingga mau nggak mau ya mereka masuk ke wilayah pemukiman. Jadi ini kan satu paradigma yang berbeda ya. Satu, kita menempatkan manusia atau masyarakat sebagai penyebab harimau itu melakukan quote-unquote gangguan gitu. Nah, tapi di sisi lain ada orang yang menganggap harimau ini yang mengganggu kita, merusak gitu, tanpa memahami penyebabnya. Jadi saya kira proses-proses logika atau paradigma berpikir itu yang terus kita upayakan agar masyarakat paham gitu, masyarakat lokal paham duduk persoalannya di mana gitu. Kalau kita sudah memahami bahwa quote-unquote kita yang salah gitu ya harus kita melakukan upaya-upaya yang lebih baik untuk memastikan kalau ambil contoh harimau tadi ya tidak mengganggu manusia. Gitu. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya, Mas Iskandar. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ada pertanyaan terakhir dari Pak Eman Cahyanto. Silakan Pak Eman. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja, Pak. Pak Eman masih di sini, Pak? Apa sudah? Halo Pak Eman, ini dia menanyakan mengenai bagaimana suatu yayasan mendapatkan sumber pendanaan. Gitu. Silakan dijawab Pak Martin dan Pak Roni. Kalau kami di BSF itu ada donasi, ada jual merchandise, jadi kayak kaos, kayak jaket, rompi, itu kita jual. Tujuannya selain untuk cari duit, tapi juga awareness. Terus di BSF itu kita punya tempat penginapan, lodge, sehingga kita bisa perlahan-lahan berusaha mandiri. Terus kita juga mencoba membangun sistem tenaga surya di pusat-pusat rehab kita, karena itu akan bisa berhemat pembelian bahan bakar. Jadi ada banyak hal. Selain donasi ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya sama anak saya, kerjaan Bapak mau apa, dia bilang Bapak saya tukang minta-minta.
Karena kerjanya kalau pergi kemana-mana minta orang bantu bos, bantu orang hutan, bantu donasi dan seterusnya. Tapi yang jelas, baik itu bentuk perusahaan atau yayasan, satu hal yang harus dijaga oleh yayasan, saya pikir apapun, adalah mari sama-sama jaga transparansi, akuntabilitas dan di sistem keuangan kita. Jadi kalau kami terlepas dari audit itu butuh ratusan juta atau puluhan juta, karena nggak ada audit yang bagus itu mau ngasih gratis, ya kita harus lakukan sehingga orang bisa tahu uang yang diberikan itu terpakai dengan baik. Di transparansi akuntabilitas itu harus. Mungkin itu dari kami. Oke, Pak Roni, bagaimana Pak jawaban dari pertanyaan tadi? Ya, saya kira sumber terbesar adalah dari donasi ya, baik itu dari lembaga publik, lembaga multilateral biasanya lembaga publik maupun lembaga-lembaga bilateral gitu kan. Negara maju biasanya kan ada program-program konservasi, nah itu biasanya kita menjadi mitra gitu. Ada juga dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan, itu juga menjadi sumber pendanaan. Pernah juga kita kerjasama dengan Alfamart, konteksnya crowdfunding gitu ya, crowdfunding. Jadi kadang kan kalau kita belanja di Alfamart ada kembalian yang 100-200 rupiah itu kan, itu biasanya ditawarkan mau didonasikan atau di ini gitu. Ya itu yang kembalian-kembalian kecil receh-receh gitulah yang biasanya kita kerjasama Alfamart, kemudian itu menjadi sumber pendanaan kita. Kalau ke hati sendiri selain itu kita juga ada kebetulan punya dana abadi ya, punya endowment fund yang dikelola secara secara profesional sehingga dana ini ya namanya dana abadi akan ada terus menerus. Gitu. Saya kira seperti itu dari saya, Mas Iskandar. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Saya perlu menutup acara sekitar sore ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah bergabung, Pak Martin, Pak Roni, dan Pak Ferry, juga untuk semua peserta. Semoga diskusi kita sore ini bisa memberikan pencerahan dan ilmu atau insight yang bermanfaat buat kita semua. Saya undur diri dulu, selamat sore dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Selamat sore. Terima kasih. Iskandar, Bang Martin. Terima kasih. Dan kawan-kawan semua. Ya, terima kasih Pak. Kita nggak bisa ketemu darah, ketemunya di webinar ya Mas Roni. Lama udah ketemu kita Bang ya. Oke deh. Oke, izin live ya. Ya, terima kasih.